Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya. Kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan kepadanya semata. Semoga dengan seringnya kita memanjatkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud besarnya rasa syukur kita atas berbagai karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Salah satunya di antara anugerah tersebut adalah disampaikannya kita di bulan Sya'ban ini. Mungkin Ustadz Nurkholis tadi sore sudah membahas di kajian sore tadi tentang keutamaan Sya'ban dan mungkin tentang pernak-pernik yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Namun dari sekian banyak keutamaan dari bulan Sya'ban yang patut kita syukuri, keberadaan kita di bulan ini menjadi pertanda dan indikator dekatnya kita dengan bulan Ramadan yang sudah kita nanti-nantikan. Tentu kita harus banyak terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari bentuk ihtisab yang nanti kita akan bahas. Karena perjalanan kita masih panjang. Meskipun hampir 1 bulan lamanya, tapi banyak sekali mungkin rintangan-rintangan dan halangan-halangan di dalam kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk bulan Ramadan. Dan barangkali Allah Subhanahu wa taala punya kehendak lain. Ramadan sudah di depan mata, ternyata Allah Subhanahu wa taala belum berkenan untuk memperjumpakan kita dengan bulan agung dan tamu yang mulia yang sudah kita nantikan kehadirannya. Oleh karenanya, di antara bekal yang paling penting adalah selalu berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan seluruh usaha kita untuk menyambut bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hal inilah yang akan menjadi pahala yang terus mengalir seandainya tahun ini kita tidak bisa berjumpa dengannya. Sebagaimana dulu pernah kita sampaikan tentang pentingnya niat. Niat yang diimbangi dan disertai dengan usaha dan upaya untuk berbuat kebajikan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka upaya dan usaha kita yang sudah kita kerahkan meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, Allah tidak akan menyanyiakan. Sebagaimana tatkala kita sudah mempersiapkan bekal iman, bekal takwa, sudah mulai rutin puasa, sudah mulai membiasakan untuk bacaan Al-Quran, bahkan sholat malam pun sudah mulai dirutinkan, tidak seperti bulan-bulan yang lain misalnya. Tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala ternyata punya kehendak lain. Tahun ini kita belum bisa berjumpa dengannya. Insyaallah hal ini tidak akan sia-sia, dan pengorbanan perjuangan kita selama beberapa pekan dan bulan ini pun akan tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu pernah kita sampaikan tentang hadis niat. Nabi SAW sudah membriefing. Rasulullah SAW sudah juga mengadakan yang namanya pelatihan khusus sebelum perang Tabuk. Akan tetapi apa yang terjadi jamaah? Ternyata Nabi SAW membuat satu aturan yang sangat ketat. Meskipun mereka sudah latihan, mereka sudah ikut briefing Nabi SAW selama beberapa hari, ternyata enggak semuanya lolos. Banyak di antara mereka yang tereliminasi. Makanya dalam perang Tabuk ini, selain ini menjadi satu perang yang sangat berat karena medannya berat, jaraknya juga sangat jauh.
Banyak ulama mengatakan Tabuk saat itu dan saat ini sebenarnya masuk dalam area Syam. Di sisi lain, ketika mereka, para sahabat yang lolos dalam perang ini hanya orang-orang khusus, selain kekuatan fisik, persenjataan dan logistik pun harus ia miliki. Namun Nabi SAW juga menaruh perhatian yang besar kepada orang-orang yang tidak lolos, meskipun mereka sudah ikut latihan, meskipun mereka istilahnya di karantina. Akan tetapi karena Nabi SAW menganggap perjalanan ini tidak mudah, mau tidak mau banyak yang tereliminasi. Nabi SAW mengatakan apa? Usahamu gak akan sia-sia. Meskipun niatmu untuk berjuang bersamaku, meskipun kau sudah latihan berhari-hari untuk berperang berjihad, dan sekalipun Allah Subhanahu Wa Taala belum mengendaki engkau gak lolos, engkau tereliminasi, kata Nabi SAW, syarakukum fil ajr. Mereka semua akan tetap mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang lolos dan berjuang dalam perang Tabuk. Pun demikian dengan kita, coba. Ya, tatkala kita sudah berupaya berjuang, tapi qadarullah di detik-detik dan last minute ternyata Allah Subhanahu Wa Taala punya kehendak lain, insyaallah usaha kita tidak akan sia-sia. Kita akan mendapatkan catatan pahala yang terus mengalir, layaknya saudara-saudara kita yang bisa merasakan puasa Ramadan tahun ini. Nah, disinilah pentingnya niat sebagaimana dulu pernah kita sampaikan, dan ada satu faedah yang sangat penting yang berkaitan dengan ihtisab, dan ini yang nanti akan kita bahas. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih pada bab sabar di hadis yang ke-32. Ya, pada hadis yang ke-31 kemarin kita membahas banyak sekali faedah tentang kesabaran, ketakwaan, pun demikian adab di dalam berziarah kubur. Ya, dan itu sudah tuntas. Faedah-faedah yang bisa kita petik pada hadis yang ke-31. Adapun malam hari ini hadis yang ke-32 dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada sedikit yang berbeda dengan hadis pertama, kedua sampai hadis yang ke-31. Karena di hadis yang ke-32 malam ini ya ada satu yang berbeda kalau kita lihat lebih teliti, lafadznya agak sedikit janggal. Mungkin barangkali kalau seandainya kita bisa membacanya dengan lebih seksama. Di mana hadis ini Nabi SAW meriwayatkan sebuah hadis, tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Bagi yang sudah pernah membaca tentang apa itu pengertian dan definisi dari hadits qudsi, insya Allah nggak akan kesulitan untuk memahami ya bagaimana mungkin adanya kolaborasi, adanya ya pertemuan antara sabda Nabi SAW dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hal ini bisa terjadi dalam sebuah hadis, dalam satu konteks. Nah, di sini yang nanti kita akan bahas sedikit mengenai hadis yang qudsi dan apa perbedaannya dengan hadis Nabi, pun demikian perbedaan dengan Al-Qur'anul Karim. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala. Baru kemudian setelah sabda Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Apa firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini? Dan ini sekali lagi bukan Al-Qur'an. Ini disebut dengan hadis qudsi, nanti kita akan sampaikan. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini, mali abdil mu'min indi ajrun idza qadabtu safiyahu min ahli dunya tsumma ihtasabahu illa al-jannah, akhrajal Bukhari. Kata Allah Subhanahu wa taala, berarti ini firman-Nya Allah yang ada dalam teks yakni hadis. Ya, tidaklah ada seorang hambaku yang beriman. Ya, ini nanti kita garis bawahi, hanya orang-orang yang beriman di antara hamba Allah. Karena hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang kafir dan ada yang mukmin. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait orang mukmin saja di antara hambanya. Tidaklah hambaku yang beriman ya mendapatkan pahala di sisiku di saat idza qabattu safiyahu min ahli dunya, ketika aku mencabut, mematikan, memafatkan orang-orang yang ia cintai.
Nah, di sini para ulama mengatakan yang dicintai ini banyak, entah itu istrinya, atau mungkin barangkali kebalikannya suaminya, atau mungkin barangkali itu adalah orang tuanya, atau mungkin barangkali orang tua kehilangan putranya atau anaknya, atau mungkin barangkali adalah saudaranya dan orang-orang yang terdekat dengannya. Ini disebut dengan Sofia. Artinya orang-orang yang dicintai ya di antara kerabat dan familinya. Maka tidaklah ada seorang hamba yang beriman ya ketika mendapatkan ajr pahala di sisiku di saat yang sama aku mengujinya dengan mewafatkan orang-orang yang sangat ia cintai. Summah tasabahu lah ini. Ini adalah syarat yang kedua. Ihtisab. Apa artinya ihtisab? Nanti kita akan bahas. Intisarinya di saat dia mendapatkan ujian berat yang seperti ini dan dia khusus untuk orang mukmin, kemudian dari ujian dan musibah ini summah tasabahu masih berharap mendapatkan pahala di balik ujian ini. Dia terus berharap mendapatkan balasan sentipal dari Allah Subhanahu wa taala di balik musibah yang sedang ia alami. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, illal jannah, maka tidak ada balasan terbaik untuk orang yang beriman ketika diuji dengan hilangnya dan wafatnya orang-orang yang dikasihi dan ia tetap yakin dan berharap akan mendapatkan pahala. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal jannah, tidak ada pahala yang lebih baik kecuali jannah yang akan sudah disiapkan untuknya. Akhrajal Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang ke-31 ini atau 32 ya. 32 ini ada beberapa faedah yang ingin kita sampaikan. Yang pertama hanya mengulas sedikit yakni saja tentang biografi dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini adalah perawi hadis ini dan dulu pernah kita sampaikan bahkan berkali-kali. Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang mungkin barangkali akhir-akhir masuk Islam. Karena beliau masuk Islam di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah. Tidak mengalami 13 tahun beratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Makkah. Ya, beliau baru beriman dan menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa tahun ini saja. Akan tetapi di balik hitungan tahunan yang tidak sebanyak sahabat-sahabat as-sabiqunal awwalun yang mereka lebih awal masuk Islam ketika pertama kali Rasulullah berdakwah di kota Makkah. Namun Abu Hurairah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan yakni hadis. Bahkan mampu mengungguli Aisyah, mampu mengungguli Abdullah ibnu Umar yang semenjak kecil sudah masuk Islam, mampu mengungguli Anas ibnu Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri dan beberapa sahabat-sahabat lain yang notabene-nya mereka lebih awal masuk Islam. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya Abu Hurairah ini seringkali terdolimi, didolimi oleh orang-orang orientalis, orang-orang barat, ya karena saking banyaknya hadis yang diriwayatkan bagi mereka ini janggal, ini mustahil bagi mereka. Bagaimana mungkin dia bisa mengumpulkan meriwayatkan hadis ribuan, 2000 lebih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal hanya berjumpa beberapa tahun saja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah dibantah dan dijawab oleh para ulama. Ini tidak bisa dipisahkan dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab. Apalagi yang kedua, beliau sudah all out. Beliau sudah mengabdikan dirinya di antara Ahlus Suffah. Maka ketika dia sudah mengabdikan dirinya Ahlus Suffah tinggal di Masjid Nabawi, maka tidak ada pekerjaan tugasnya kecuali adalah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah dua hal. Faktor terbesar akhirnya bisa mengangkat derajat Abu Hurairah meskipun masuk Islam di akhir-akhir, bahkan menasbihkan dirinya sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuknya setiap kali dia meriwayatkan hadis enggak akan lupa. Dan yang kedua dikaitkan dengan usaha besarnya, sudah all out dan mengabdikan dirinya untuk belajar lebih fokus meriwayatkan hadis. Hal ini berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar masih fokus juga menemani Rasulullah, bermajelis ilmu juga, tapi juga dia punya usaha dan bisnis. Tapi kalau Abu Hurairah tinggalnya di
Masjid Nabawi yang kita kenal dengan Al-Suffah. Nah, ini adalah di antara dua jawaban dan bantahan bagi orang-orang yang masih meragukan kredibilitas, kemampuan, skill dan keahlian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian faedah yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita petik di sini adalah apa perbedaan antara hadis qudsi, hadis nabawi dan Al-Qur'an Al-Karim. Kalau tadi di muqaddimah saya sampaikan, lafadznya ini agak sedikit unik karena ada sabda Nabi SAW kemudian disambung dengan firman Allah Ta'ala. Karena biasanya kalau kita baca sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat A, kemudian Rasulullah SAW bersabda, teks langsung ada, matannya langsung disebutkan. Seandainya Al-Quranul Karim tidak pakai membawa nama Nabi, langsung Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tapi di dalam teks ini, hadis yang ke-32 ini ada pertemuan antara sabda Nabi SAW disambung dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Lah ini yang disebut dalam ilmu hadis dengan hadis yakni qudsi. Lah apa perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi terlebih dahulu? Ya, ada beberapa perbedaan yang disebutkan oleh para ulama sekitar 3 kategori. Yang pertama, perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi. Ini untuk memperkaya wawasan kita dalam ilmu hadis. Yang pertama adalah kategori penisbatan ucapan. Kalau seandainya hadis nabawi itu adalah perkataannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafadznya. Akan tetapi secara maknanya, kata Syekh Utsaimin, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau hadis nabawi, makanya dinisbatkan kepada siapa? Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung teks. Itu hadis Nabi. Jadi penisbatan perkataannya dinisbatkan kepada Rasulullah secara lafadznya. Tapi kalau hadis qudsi itu nggak bisa, karena ini murni penisbatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak boleh dipotong. Itulah yang membedakan untuk poin yang pertama, penisbatan ucapan atau perkataan hadis nabawi kepada Rasulullah, hadis qudsi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lafadz periwayatannya ini juga berbeda. Kalau hadis Nabi itu langsung tidak ada jeda. Jadi ucapan Rasulullah langsung teks dan matannya. Makanya seringkali kita jumpai sami'tu Rasulullah qala yaqul. Kadang-kadang qala Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung teks. Tapi kalau hadis qudsi tidak. Dan ini tidak boleh dihilangkan. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, baru kemudian qala Allah taala atau yaqulullahu taala atau fima yarwihi an rabbih. Ini adalah di antara lafaz-lafaz periwayatan hadis qudsi yang berbeda, di mana di situ diselipkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam teks hadis. Ini adalah perbedaan yang kedua. Jadi perbedaan yang pertama adalah penisbatan ucapan, dan yang kedua lafadznya juga berbeda kalau kita baca hadis. Adapun perbedaan yang ketiga, yang terakhir, para ulama mengatakan dilihat dari sisi jumlahnya. Ya, para ulama sepakat bahwasanya hadis Nabi lebih banyak, bahkan lebih mendominasi di dalam kitab-kitab hadis. Sedangkan hadis qudsi ini terbatas jumlahnya, cuma sedikit. Ya, lah inilah di antara 3 sisi perbedaan antara hadis Nabi dengan hadis qudsi. Dilihat dari sisi penisbatan ucapan tersebut, dilihat dari lafadznya juga sedikit berbeda. Pun demikian jumlahnya itu juga sangat berbeda secara signifikan, sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak. Nah, kemudian apa perbedaannya yang kedua antara hadis qudsi yang itu firman Allah dengan Al-Qur'an? Lah ini seringkali juga dibahas oleh para ulama supaya nanti kita tidak salah. Sama-sama memang qala Allah taala. Di saat kita mengutip Al-Quran, ya firman Allah Ta'ala. Hadis qudsi
Jangan dihilangkan firman Allah Ta'ala. Jadi itu adalah sisi persamaannya. Lantas adakah perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quranul Karim? Ya. Di antaranya para ulama mengatakan bahwasanya tata cara turunnya ya antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Kalau hadis qudsi ini para ulama bisa melalui Jibril dan bisa tidak. Tapi kalau Al-Quran tidak mungkin diturunkan kecuali pasti melalui perantara yakni Jibril. Ini adalah perbedaan yang pertama. Ya. Yang kedua, dilihat dari sisi status dan kualitasnya. Kalau hadis qudsi itu hadis, jadi kadang sahih, kadang dhaif. Kadang sahih dan kadang lemah sanadnya, itu mungkin. Mungkin ada orang yang ingin menyisipkan sebuah hadis kemudian dia olah sendiri. Bahkan bisa jadi itu hadis palsu karena diolah, dibuat sendiri. Adapun untuk Al-Quran gak mungkin. Karena sudah mutawatir, gak akan berubah sama sekali. Tidak berkurang dan tidak bertambah satu huruf pun. Karena ini sudah mutanakil, sudah wariskan dari generasi ke generasi yang lain. Maka tidak ada satupun yang berubah dan semua sepakat sahih. Selama itu Al-Quran tidak ada yang menyangkal, tidak ada yang meragukan. Tapi kalau dari status hadis qudsi, karena dia hadis, meskipun menyematkan firman Allah, kadangkala derajatnya sahih, kadangkala statusnya itu dhaif, lemah. Bahkan kadangkala ada orang yang pengen mencoba membuat hadits qudsi yang derajatnya lebih paling bawah, paling lemah, disebut dengan hadis palsu. Kemudian perbedaan yang lain, yang ketiga antara hadits qudsi dengan Al-Quran, jamaah dirahmati Allah, dilihat dari sisi pahalanya. Kalau kita membaca hadits qudsi sebagaimana tadi sudah kita baca, kita mendapatkan pahala tapi sifatnya masih umum. Artinya pahala yang kita dapatkan adalah pahala mempelajari hadits qudsi. Tapi kalau kita membaca Al-Quranul Karim, sama-sama firman-Nya Allah, yang kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala akan membalas per apanya? Per hurufnya. Jadi kalau tadi kita membaca hadits qudsi, mali abdil mu'min indi jazaun ida qabattu safiyau min ahli ad-dunya thumma tasabahu ilal jannah. Ini hadis qudsi. Kita dapat pahala, tapi secara umum, tidak dihitung per huruf. Tapi giliran kita membaca Al-Fatihah saja, atau mungkin ayat yang terpendek surat Al-Kautsar, maka hitungan pahalanya berbeda. Makanya dalam sebuah hadis sahih dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, mana qara'a harfan min taib. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, dan bahkan yang bisa berkali-kali lipat. Nabi SAW kemudian mengatakan, la aqulu alif lam mim harf, tapi alif harf, lam itu huruf sendiri, dan mim itu huruf yakni sendiri. Jadi pahalanya lebih banyak tentunya, karena secara kalkulasi dan rumusnya berbeda untuk menghitung pahala membaca Al-Quran. Meskipun itu juga firman Allah, dengan rumus untuk mendapatkan pahala kita mempelajari hadits qudsi itu berbeda. Ini perbedaannya dari si pahala. Adapun yang terakhir, yang keempat, perbedaan antara hadits qudsi dengan Al-Quranul Karim itu dilihat dari kemukjizatannya. Kalau seandainya hadis itu hujjah, iya, hadits qudsi itu hujjah bagi kita semua. Itu adalah dalil untuk kita. Tapi tidak memiliki sisi kemukjizatan secara lafadznya, secara kontennya bila dibandingkan dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran mukjizat, bahkan para ulama sepakat Al-Quran itu al-mu'jizah al-khalidah, satu-satunya mukjizat warisan dari Nabi SAW, pemberian dari Allah yang itu khalidah. Khalidah itu artinya kekal, abadi.
selamanya sampai akhir zaman itu adalah Al-Qur'anul Karim. Karena mukjizat seluruhnya sudah tuntas, sudah habis. Mukjizat Nabi Musa terbelahnya apa? Ya, laut, bukan pagar laut ini Pak ya. Terbelahnya laut merah, ya, itu cuma sekali sudah selesai. Masa sudah berlalu. Nabi Ibrahim, ya, selesai mukjizat. Karena selesai tuntas dengan paripurna misi yang diemban oleh Rasulullah SAW. Dengan wafatnya Rasulullah berarti sudah tuntas. Sudah nggak ada lagi mukjizat. Tersisa satu mukjizat yang itu akan terus khalidah kata para ulama. Dan itu adalah Al-Quranul Karim. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah di antara beberapa perbedaan antara hadits qudsi dengan hadis Nabi dan antara hadits qudsi dengan Al-Quran. Ya, mungkin barangkali bisa merujuk kepada beberapa kitab-kitab karangan para ulama. Paling tidak ini membuka dan memberikan ya keluasan wawasan keilmuan tentang hadis qudsi dan perbedaannya dengan Nabi dengan Quranul Karim. Kemudian berikutnya di antara pelajaran yang lain bisa kita petik dari hadis ini adalah tentang definisi ihtisab dan jenis-jenisnya. Apa sih makna ihtisab? Ya, karena Nabi SAW mengatakan summah tasabahu. Ya, ihtisab ini secara bahasa tolabu al-ajri was-sawab, mengharap pahala dan balasan yang setimpal dari Allah. Itu arti dari ihtisab, sembari dibarengi dengan rasa yakin. Tapi para ulama menjelaskan secara lebih luas. Dijabarkan makna ihtisab itu artinya harapan, keyakinan seorang hamba di saat ia mendapatkan musibah atau di saat sedang melaksanakan ketaatan. Harapannya apa? Amalannya itu diterima oleh Allah dan ia mendapatkan pahala tanpa berkeluh kesah atau membenci apa yang sudah digariskan oleh Allah. Inilah penjabaran dari ihtisab. Jadi ihtisab itu artinya adanya harapan dari seorang hamba dan keyakinan yang muncul pada diri seorang hamba di saat ia ditimpa musibah atau di saat ia sedang berbuat ketaatan kepada Allah. Apa yang ia yakini dan apa yang ia harapkan, dia bisa mendapatkan ridha Allah, dan yang kedua mendapatkan pahala darinya tanpa harus berkeluh kesah dan membenci apa yang sudah digariskan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ihtisab ini kalau kita lihat dari penjabaran tadi dibagi menjadi dua jenis dan dua kategori. Karena ihtisab ini bisa kita jumpai di saat kita itu berbuat ketaatan, dan ihtisab ini juga harus terpenuhi di saat kita mendapatkan musibah. Di saat kita sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah, salah satunya adalah puasa. Makanya kalau pas puasa, hadis ini sering kali disebut, sering kali disampaikan oleh ustadz-ustadz kita dalam kultum kulima, ya, atau mungkin barangkali dalam tulisan-tulisan flyer-flyer yang bertebaran di saat kita berada di bulan Ramadan. Apa hadis tersebut? Man soma Ramadanan terus imanan terus apa? Lah, ini ihtisab. Imanan tidak hanya sekedar iman saja, tapi Nabi SAW mengatakan ada syarat yang lain, wahtisab. Jadi ihtisab ini adalah sebuah harapan tinggi dari seorang hamba, sebuah keyakinan dari seorang hamba, baik di saat dia sedang melaksanakan ketaatan, contohnya puasa ini. Ya, harapannya apa? Amalannya diterima di saat dia berbuat ketaatan, dan tentunya harapannya dia mendapatkan pahala tanpa harus berkeluh kesah apalagi membenci apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita berpuasa, Nabi SAW juga menyematkan ihtisab. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, kita yakin sebagai seorang muslim pasti percaya dan yakin, karena ini adalah bagian dari bentuk rukun iman, ya, sebagai bentuk taatan kepada Allah, dan ini juga termasuk rukun Islam. Karena termasuk rukun Islam yang wajib kita kerjakan. Kita beriman. Karena puasa Ramadan itu pasti kita yakini hukumnya apa? Wajib.
Tapi apakah butuh iman saja untuk bisa mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dambihi? Apakah cukup dengan iman saja? Kita percaya ini wajib, sing penting saya kerjakan, saya pasti akan mendapatkan pengguguran dosa-dosa yang lalu? Tidak. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam banyak hadis, terutama adalah apa? Rubba shaimin, ya, laisa lahu yani hadduhu min yani ju'in wa atas. Laisa lahu min syami ilal ju' wal atas. Begitu banyak orang yang berpuasa, muslim enggak? Pasti mereka muslim, makanya mereka berpuasa. Banyak, dan itu bukan sedikit. Tapi ternyata mereka hanya mendapatkan apa? Rasa haus dan rasa lapar yani saja. Adapun ghufira lahu ma taqaddama tidak didapatkan. Makanya Nabi SAW juga pernah bersabda, ketika Rasulullah naik tangga mau khutbah, tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Para sahabat merasakan ada yang janggal. Biasanya kalau amin itu ada teks doa sebelumnya. Ya, ternyata Nabi SAW ketika naik satu demi satu tangga itu, malaikat Jibril menyampaikan setiap tangga ada sebuah pesan dan doa dari malaikat. Celakalah ya di antara umatku ini ketika menjumpai Ramadan ternyata tidak memaksimalkan. Mereka tidak mendapatkan pengampunan dan penghapusan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Terus amin yang kedua apa ya Rasulullah? Malaikat Jibril menyampaikan, celakalah bagi orang yang menjumpai kedua orang tuanya tapi tidak berbakti di saat kedua orang tuanya masih hidup. Rasulullah SAW mengamini, amin. Dan yang ketiga, celakalah bagi orang-orang yang ketika namaku disebut, ya ternyata mereka tidak menjawab ya solawat ya atas Nabi. Makanya Nabi SAW mengatakan amin. Artinya adalah doa keburukan bagi siapapun yang menjumpai Ramadan tapi tidak memaksimalkan yang ini tadi. Bukan karena saya muslim, sing penting saya itu bisa berpuasa semenjak fajar shadiq sampai kemudian tenggelam matahari. Apakah cukup ghufira lahu ma taqaddam? Enggak. Sah hukum fikihnya iya. Ya, tapi apa yang ia dapatkan ju' wal atas. Sedangkan pahala terbesar ghufira lahu ma taqaddama yani enggak dapat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandeng antara iman dengan ihtisab. Ya, salah satunya karena dengan ihtisab itu akan membangkitkan keyakinan kita berpuasa itu bukan karena kita muslim. Bukan karena faktor meyakini ini termasuk rukun Islam yang harus kita laksanakan. Tapi ihtisab itu nanti kita akan bahas, akan membangkitkan semangat kita untuk tetap berharap Allah akan memberikan pahala. Dan pahala terbesar dari kita berpuasa itu adalah selain la'allakum tattaqun, yang kedua dalam hadis ghufira lahu ma taqaddama min yani dzambi. Bukan hanya sekedar kita lepas ya, yang penting kan sudah tuntas, sing penting poso, itu beda lagi. Maka pahalanya pun tidak ia dapatkan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, ihtisab ini penting di dalam kita menjalankan ketaatan. Tidak hanya sekedar kita menganggap ini wajib kita kerjakan tuntas. Tapi bagaimana kita bisa mengambil sebuah hikmah dari setiap ketaatan, bahwa di balik ketaatan itu pasti ada pahala yang berlimpah. Di balik ini ketaatan itu kita harapkan tidak hanya sekedar tuntas ibadah itu, tapi bagaimana ibadah itu nanti bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ihtisab itu apa? Adanya niat dari seorang hamba. Harapannya ketika ia melakukan ketaatan atau di saat mendapatkan musibah, di saat dia melaksanakan ketaatan, harapannya apa yang pertama? Amalannya diterima. Ya, kalau orang-orang yang sekedar puasa hanya melihat mampu menahan lapar dan dahaga, tok, ya dapatnya ya ju' dan atos ya ini tadi. Makanya Nabi SAW di sini butuh ihtisab di sini. Ada harapan agar amalan ini diterima nantinya. Dan yang kedua, berharap bisa mendapatkan yakni pahala ukhrawi. Taib. Adapun jenis yang kedua, para ulama menjelaskan jamaah dirahmati Allah, ihtisab ini juga sangat dibutuhkan
Ya, tidak hanya di saat kita melaksanakan ketaatan, terutama yang kedua di saat kita ya menghadapi ujian hidup atau musibah dalam kehidupan kita. Makanya hadis ini adalah contoh untuk jenis yang kedua ini. Jadi ihtisab itu jenisnya ada dua. Di saat kita menjalankan ketaatan butuh ihtisab, dan di saat kita mendapatkan musibah itu butuh yakni ihtisab. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi ini, "Mali abdi al mu'min indi jazaa'un idza qadabtu safiyya min ahli dunya tsumma ihtasabahu." Ya. Karena tidak hanya sekedar sabar, nanti kita akan sampaikan. Tidak hanya sekedar sabar tok. Dia mendapatkan musibah. Orang yang ia cintai, ia kasihi, dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya, ya sudah sabar. Cuma itu saja. Maka berarti derajatnya itu tidak akan mendapatkan jannah, yakni tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summah tasabahu, sampai dia itu memenuhi syarat yang berikutnya, yaitu apa? Ihtisab. Bahwasanya kesabarannya ini tidak hanya sekedar omongan saya sabar. Istri saya meninggal sabar ya, ya sabar. Ya 2 hari lagi nikah lagi mungkin ada. Ya. Dia punya harapan, tapi harapannya di luar itu. Dia mati sabar sudah. Ya, wae mati ya mati, wae urip ya urip. Tapi hanya sekedar sabar di mulut yani saja. Tapi tidak sampai pada derajat yani ihtisab. Padahal ihtisab itu bagaimana perasaan dan sikap sabar ini benar-benar dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bagaimana dengan kita sabar itu diharapkan bisa mendapatkan apa? Pahala. Sebagaimana tadi kita menjalankan ketaatan yang pun sama, bukan hanya sekedar kuat-kuatan menahan lapar dan dahaga. Pun demikian di saat kita mendapati musibah, bukan hanya sekedar bisa ngomong saya sabar, tapi bagaimana sabar itu bisa diolah agar nantinya itu bisa dinilai oleh Allah. Dan yang kedua, kita mendapatkan yakni pahala di balik sebuah yakni musibah. Oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara faedah yang ketiga ya tentang makna ihtisab, pun demikian dengan jenis-jenisnya. Adapun yang keempat ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buah dan faedah yang bisa kita dapatkan dari ihtisab baik di saat kita menjalankan ketaatan maupun ihtisab di saat kita menghadapi ujian. Kita bahas yang pertama dulu. Ya, apa sih ya pengaruh besar dan manfaat ketika kita berihtisab di saat kita menjalankan ketaatan kepada Allah? Yang pertama, para ulama mengatakan buah dan faedah dari ihtisab di saat kita menjalankan ketaatan apapun jenisnya. Entah kita mau sholat, entah kita mau puasa, entah kita mau talabul ilm, maka di antara buah-buah yang akan muncul dan itu akan memberikan manfaat untuk kita semua, yang pertama, hal itu akan menyempurnakan keikhlasan kita semua. Itu akan menyempurnakan keikhlasan yang kita. Ya, jangan sampai seperti orang-orang yang keblinger kata para ulama, menganggap yani bahwasanya kalau kita berbuat ketaatan itu enggak boleh mengharap apa? Yani surga, enggak boleh mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu berarti belum memahami makna ikhlas sebagaimana dulu pernah kita sampaikan. Karena sejatinya ikhlas itu jamaah dirahmati Allah, artinya beribadah hanya untuk Allah dan mengharap apa yang ada di sisinya. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala banyak. Mengharap apa di sisi Allah jannah, mengharap apa di sisi Allah pahala, mengharap apa di sisi Allah bidadari surga. Ya, dan semuanya ini adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita ihtisab di saat kita menjalankan ketaatan, itu akan mewujudkan kesempurnaan ikhlas di saat kita ibadah. Itu adalah ihtisab karena kita fokus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak akan tercampuri penyakit riya, tidak ada sum'ah, bahkan tidak akan muncul penyakit ujub di kemudian hari tatkala kita sudah menuntaskan ibadah tertentu. Jadi nilai keikhlasan itu akan semakin sempurna kalau seandainya kita mengharap ridho dari siapa? Allah Subhanahu wa taala semata. Buah yang kedua jamaah yang dirahmati Allah, dengan kita ihtisab sekali lagi tadi apa? Mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yang melimpah ruah.
Tidak sekedar puasanya orang-orang awam sing penting kuat menahan lapar dan dahaga, itu satu contoh. Tapi dengan kita melakukan ketaatan dibarengi dengan ihtisab, ini akan melipat gandakan pahala sekaligus juga bisa menggugurkan dosa. Salah satunya puasa tadi. Maka tatkala jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berikan contoh yang lain, misalnya talabul ilm. Kita menuntut ilmu, datang kajian dimanapun berada, lewat media apapun misalnya. Kalau orientasi kita menuntut ilmu itu seperti belajar biar pandai, nah ini jadi masalah di kemudian hari. Ya, apalagi kalau seandainya yang menyampaikan itu ternyata maaf gelarnya lebih sedikit atau nggak bergelar. Apalagi ternyata kitabnya itu sudah dihafalkan oleh yang mendengar, bahkan dia sudah dapat sertifikat, lisensi, dapat sanad, sampai dapat 5 kali sertifikat. Kalau seandainya tujuannya itu supaya dia pandai dengan belajar, ini akan jadi masalah di kemudian hari. Maka ihtisab itu merubah mindset dan pola pikir salah sebagian orang menuntut ilmu. Makanya Nabi SAW, coba kita lihat, ketika seseorang itu menuntut ilmu diharapkan bisa mendapatkan 4 hal. Mastama'akun fi baitin min buyutil la yatluna kitaballahi wa yatadarasu bainahum illa apa? Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Bukan hanya harus dapat ilmu baru, ini berat. Tapi yang pertama kali Nabi SAW sebut dengan kita menuntut ilmu, dimanapun kita berada, dengan media apapun yang kita pakai, itu adalah rasa sakinah, tentrem, nyaman. Kalau seandainya bandingkan kalau kita healingnya itu di mall, shopping, akan berbeda rasanya. Di saat kita di sini, di saat kita mendengarkan di rumah kajian, adem, tentrem, nyaman, enak, tumakninah. Nabi SAW sakinah. Yang kedua, apakah semakin menambah wawasan dan semakin menjadikan kita pandai, cerdas dan lain sebagainya? Tidak. Nabi SAW terutama tatkala kita itu hadir dalam majelis ilmu seperti ini, Nabi SAW mengatakan rahmah, ya, kasih sayang akan terjalin, ya, ikatan persahabatan dan ukhuwah itu akan semakin yang kuat, ya, karena jarang-jarang kita bisa ketemu teman kita di Ajung, ketemu mau yang kali orang jauh, ya, biasanya tempat-tempat seperti inilah yang akan bisa mempertemukan yani kita, bisa bertegur yani sapa, bisa menggali informasi, bahkan biasanya setelah selesai kajian, ya, kita bisa menjalin proyek yani bisnis dan banyak hal, masya Allah. Itu banyak yang terjadi seperti itu yani jamaah. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan apa? Wa ghasyiyat wa hafatumul malaikah. Malaikat itu akan selalu mendoakan yani kita. Dan yang terakhir, nama-nama kita ini akan dicatat oleh malaikat, disampaikan ke seluruh penduduk langit yang di sana akan kebaikan-kebaikan yang kita. Tidak ada satupun di antara tujuan kita menuntut ilmu, kata Nabi SAW, supaya pandai. Layaknya kita belajar ilmu-ilmu umum. Nah, inilah salah satu yang di antara hakikat dan buah dari ihtisab itu ya nih jamaah. Kita akan mendapatkan yani pahala berlipat ganda, kita akan mendapatkan keberkahan, kita akan mendapatkan ketenangan, dan ini adalah bagian dari bentuk yani pahala tatkala kita menyertakan ihtisab di saat kita beribadah apapun jenis dan bentuknya. Yang ketiga, para ulama mengatakan di antara buah dari ihtisab itu akan semakin menjadikan kita istiqomah. Karena kita hanya mengharap siapa? Ridha Allah, nggak terputus. Beda kalau seandainya kita nggak mengharap ridha Allah, tapi kita mengharap pahala dari manusia. Ya, kita mau sholat jamaah di shop pertama biar nanti dipuji. Nggak ada satupun orang yang muji. Apa yang terjadi? Mutung, Pak. Besoknya nggak akan sholat. Ya, pun demikian dengan kita sedekah, berharap yani banyak wartawan yang ya relay langsung kemudian masuk live yani lagi, semua media-media nasional memberitakannya, tapi giliran pas sedekah nggak ada, sepi, wartawan pun yani nggak ada yang datang. Apa yang terjadi? Hal ini akan memutus mata rantai ibadah, dia nggak akan mau lagi yani bersedekah. Tapi adanya ihtisab ini membangkitkan kita untuk selalu istiqomah rutin, karena kita nggak mengharap
pujian dari manusia. Ihtisab itu kita hanya mengharap ridha Allah agar amalan kita diterima. Jadi entah manusia memuji kita atau tidak itu nggak jadi soal. Yang penting gaspol gasnya sudah mulai habis ini Pak. Ya, yang penting kita tetap mengharap ridha Allah, jalan lanjut terus pokoknya. Ya, lah itulah diantara buah dari kita ihtisab di saat kita menjalankan yakni ketaatan. Lah, adapun yakni ihtisab di saat kita menghadapi ujian, menghadapi musibah, lah ini nanti kita akan sampaikan sedikit ya setelah adzan. Dan itu yang ada di dalam hadis yang ke-32 ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi adalah buah dan manfaat dari kita ihtisab di saat kita menjalankan ketaatan, ya, mewujudkan kesempurnaan ikhlas karena kita hanya mengharap ridha dan pahala dari Allah. Dan yang kedua akan melipat gandakan pahala, rezeki, keberkahan dan apapun yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini akan membuat kita beribadah semakin istiqomah dan tidak terputus. Karena kita tidak mengharapkan apapun dari manusia, dari makhluk Allah, yang kita harapkan dari Allah. Adapun di saat kita menghadapi ujian, dibutuhkan ihtisab yani pula. Apa faedah dan manfaatnya? Paling tidak kita sebutkan 3 saja. Yang pertama, dengan ihtisab itu akan menjadi bukti bahwa dosa-dosa kita akan diampuni. Bukan hanya sekedar sabar ya sudah, saya akan dapat pahala. Tidak semudah itu. Ya, akan tetapi butuh ihtisab yakni di sini. Karena kalau seandainya kita hanya sekedar sabar tapi tidak mengharapkan balasan dari Allah, maka penghapusan dosa dan ini adalah balasan dari Allah tidak akan kita gapai, tak akan mungkin kita raih. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mayusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ghammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syauka yushaka illa kaffarallahu biha min khotayahu." Muttafaqun alaih. Ya, tidaklah seorang muslim itu ketika mendapati berbagai hal di dunia ini, karena dunia ini adalah memang ladangnya ujian dan musibah. Keletihan, kecapean, kesedihan, kegalauan, ada rasa sakit, semuanya. Hatta syauka, sampai duri yang menancap, ya, di kaki kita atau mungkin di badan kita, meskipun duri atau mungkin adalah jarum misalnya. Illa kaffarallahu biha min khotayahu, pasti hal itu akan bisa menjadi bukti dosa-dosa kita akan dihapuskan. Tapi para ulama tidak berarti kemudian tertusuk duri kemudian kita tusuk-tusuk sendiri. Wah, ini sudah apa? Sekali tusukan dosa saya dihapuskan, tidak. Lah, bukan hanya sekedar kata-kata sabar, bukan hanya sekedar kita mendolimi diri kita lantas kita akan mendapatkan penghapusan dosa. Enggak, sampai ada ihtisab yani ini. Kalau enggak ada ihtisab enggak akan mungkin kita bisa dapatkan. Sama juga di antara hikmah yang kedua atau manfaat yang kedua adalah apa? Dapat balasan selain penghapusan dosa, yang kedua adalah jannah. Makanya dalam hadis inilah dalil untuk kita bahas. Nabi SAW tidak hanya sekedar mengatakan ketika ada orang mukmin, kemudian di saat ia sabar, lantas di saat saudaranya orang yang dicintainya diwafatkan oleh Allah, dia akan mendapatkan jannah. Enggak. Di sela-sela itu Nabi SAW mengatakan apa? Summah tasabahu. Kemudian ia berihtisab, artinya mengharapkan yani pahala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu yang terjadi, jannah itu layak ia dapatkan. Adapun yang terakhir ya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaat dan faedah ya kita berihtisab di saat mendapatkan musibah atau ujian hidup itu adalah kita semakin tegar dalam menghadapi ujian apapun, dan tentunya hal ini faedahnya bisa mengurangi beban dan tekanan hidup kita. Ya, kita akan semakin tegar apapun ya ujian yang kita hadapi, meskipun gas melon sudah mulai ya langka dan lain sebagainya, ya tegar Pak insyaallah. Yang penting ihtisab yani ini. Makanya Umar bin Khattab, lah ini mudah-mudahan kita bisa mengambil ya faedah dari nasihat Umar. Umar mengatakan apa? Ya bagaimana dia mampu mengolah sebuah musibah itu bisa berbuah pahala. Dia mengatakan apa?
ma usibtu bi bala'in illa kana lillahi alayya fihi arba'u ni'am. Ya, tidaklah aku ketika mendapatkan ujian dari Allah, pasti aku yakin, dan ini butuh keyakinan juga, pasti aku yakin di balik ujian apapun bentuknya, kecil maupun besar, aku yakin aku akan mendapatkan 4 nikmat di balik setiap musibah. Ya, yang pertama, ketika musibah itu kata beliau, lam yakun fi dini. Musibah apapun yang aku hadapi itu masih aku syukuri, itu adalah nikmat dari Allah. Coba kita lihat, musibah tapi diolah menjadi sebuah nikmat oleh Umar bin Khattab. Karena dia rasakan musibah hidup apapun yang ia hadapi tidak sebesar musibah ketika terjadi pada agama. Makanya kalau kita lihat dulu, kita sampaikan kesabaran umat-umat terdahulu sampai dulu ya, ada yang dibelah menjadi 2 gara-gara mempertahankan agamanya. Maka ujian hidup yakni saat ini, langkanya gas melon, atau mungkin terpuruknya bisnis, atau mungkin yakni barangkali daya, ya berat, memang semuanya merasakan. Tapi insya Allah selama itu tidak mengenai agama saya anggap itu adalah nikmat, kata Umar bin Khattab. Yang kedua, ya, beliau mengatakan lam yakun akbar minhu. Aku menganggap semua ujian hidup di dunia ini adalah nikmat selama efeknya tidak sebesar yang aku kirakan. Dan itu kaitannya dengan apa? Dengan agama atau dengan umat-umat terdahulu. Maka tatkala kita merasakan bahwasanya ujian hidup ini tidak mengenai agama kita, alhamdulillah, ya cuma ekonomi, mungkin politik, mungkin barangkali ujian sakit, ini nggak sampai mengenai agama saya, ini akan menjadi nikmat, kata Umar. Dan yang kedua, tidak lebih besar efeknya, bahayanya, resikonya untuk yang kita hadapi, maka itu adalah nikmat. Makanya ia akan semakin tegar, apapun ya ujian itu tidak akan menjadikan ia semakin terpuruk. Dan yang ketiga, ya, lam ukhram ar-ridha yani bihi, kata Umar. Setiap ujian hidup yang aku hadapi selama tidak menghalangiku untuk bisa ikhtisab mendapatkan ridha Allah, pahala Allah, maka itu adalah nikmat tersendiri bagiku. Makanya pentingnya ikhtisab yang di sini. Ya, selama aku bisa mendapatkan pahala di balik itu semua, ngapain aku bersedih? Ngapain aku harus terpuruk terus? Kalau itu adalah sebuah nikmat yang akan terus mengalirkan pahala untukku. Adapun yang keempat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hampir yani sama yani tadi, ya, arju ats-tsawab yani alaihi, aku bisa mendapatkan balasan setimpal dari Allah Subhanahu wa taala di balik musibah, di balik ujian yani hidup. Maka inilah semua 4 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di balik setiap ujian dan musibah yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, selama hal itu tidak mengenai agama kita, bersyukurlah, ini nikmat. Selama bahaya tidak sebesar apa yang menimpa pada saudara-saudara kita para sahabat, bersyukurlah, ini adalah nikmat. Ya, selama kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah nikmat sebesar apapun ujian kita. Dan selama kita bisa mendapatkan pahala di balik ujian dan musibah yang kita hadapi, itu adalah ya nikmat. Maka terakhir saya tutup dengan ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika Ali bin Abi Thalib ini mendapati orang yang sedang bersedih, dia mengatakan apa? Innaka in sabarta imanan wahtisaban. Jadi iman dengan ihtisab, wa illa salauta salwal bahaim. Kenapa sih engkau terpuruk dalam kesedihan berlarut-larut seperti ini? Kata Ali, seharusnya engkau itu tetap sabar dalam menghadapi ujian ini asalkan 2. 1, mengimani karena ini adalah ujian yang sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun yang lalu. Dan yang kedua, ambillah pelajaran dan mintalah al-ajru wa thawab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya engkau terpuruk kesedihan ini tanpa bisa mengambil hikmah darinya, illa, kata Ali, salauta salwal bahaim, kesedihanmu itu tak lebih ya seperti kesedihan bahaim. Bahaim itu apa? Yani hewan. Karena hewan tidak diberikan perasaan, mereka bukan mukallaf. Hewan bisa sedih enggak? Sedih. Mereka dapat pahala enggak?
Enggak, kata Ali, ya maka berarti kesedihanmu, keterpurahmu terus, mikir terus di saat ia mendapatkan musibah, enggak jauh beda dengan sedihnya yakni hewan. Lah ini adalah Ali bin Abi Thalib, dan yang paling akhir Ali bin Abi Thalib pernah takziah. Ini paling pas yakni dengan kondisi hadis ini. Pernah takziah, kemudian mendapati keluarganya ini masih memendam rasa kesedihan yang mendalam. Akhirnya kemudian Ali mengatakan apa? Kamu ada di antara 1-2 pilihan. In sobarta ini ditujukan kepada yakni ahli warisnya dan familinya yang masih hidup. In sobarta nafatta fikal maqadir walakal ajr. Wa in jaza'ta nafatta fika al maqadir wa alaikal wizr. Ya. Apakah antum ini sedih terus selamanya seperti ini? Ingatlah bahwasanya kesedihanmu itu kalau engkau olah menjadi sabar ihtisab, maka takdir ini akan terus tetap berlanjut. Antum mau protes dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Ini sudah ketetapan Allah. Tapi ketika engkau menyikapinya dengan sabar, falakal al-ajr, engkau akan mendapatkan pahala. Tapi kalau seandainya engkau tetap terpuruk dengan kesedihan seperti ini, engkau tidak ridho dan tidak rela dengan ketetapan Allah, takdir Allah tetap berjalan. Kita mau protes ya ini kemana, nggak akan bisa dianulir. Tapi ingat, wa alaikal wizr, karena engkau tidak sabar berarti engkau akan semakin menambah yakni pundi-pundi dosamu semakin yakni banyak. Jadi kita berada di antara dua persimpangan ini. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, inilah ya urgensi dari ihtisab, dan mudah-mudahan yang bisa difahami macam-macamnya pun demikian buah yang bisa kita dapatkan, termasuk yang tadi pelajaran tentang hadis qudsi dan lain sebagainya. Sambil menunggu iqamah, ada pertanyaan yang jamaah? Cukup insyaallah. Taib yani jazakallah khairah. Kalau tidak ada udzur berarti hadis yang berikutnya insyaallah hadis yang ke-33. Ya, tidak jauh berbeda dengan hadis yang sedang kita bahas ini hari ini, tapi mudah-mudahan nanti ada tambahan-tambahan pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari hadis yang ke-33. Mudah-mudahan pekan depan itu berarti menyisakan berapa kali pertemuan ini coba? 3 ya. Yani 3 mungkin ya. Pekan depan, pekan berikutnya, dan baru kemudian akhir yakni perjumpaan yakni sebelum Ramadan biidznillah taala. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا